Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atfala Wildan. Saya ingin mempresentasikan analisis iklan. Perkenalan ulang, nama saya Atfala Wildan Akuila. Saya biasa dipanggil Awa. NIM saya 1060824083. Saya dari kelas S1DK 08C. Saya adalah mahasiswa TLU Purwokerto. Saya meminati bidang desain komunikasi visual. Setelah itu, saya ingin menjelaskan latar belakang versi Feldman. Harold Feldman adalah seorang tokoh penting dalam bidang pendidikan seni dan kritik seni visual. Ia dikenal luas karena mengembangkan model kritik seni 4 tahap yang digunakan untuk menganalisis karya seni dan desain secara sistematis. Model ini sangat berpengaruh dalam pendidikan seni dan desain di sekolah maupun universitas. Latar belakang Edmund B. Feldman adalah satu, bidang keahliannya yaitu seorang pendidik seni, kritikus seni, dan penulis. Lalu, fokus utamanya adalah apresiasi seni, pendidikan seni, dan metode kritik visual. Kontribusi utamanya adalah menyusun model 4 langkah kritik seni, yaitu 1. Deskripsi, 2. Analisis, 3. Interpretasi, 4. Penilaian. Atau, model ini digunakan secara luas dalam analisis karya seni, desain, iklan, dan visual lain. Karya terkenalnya adalah salah satu bukunya yang terkenal yaitu Varieties of Visual Experience, Art as Image and Idea, yaitu edisi pertama terbit di tahun 1967. Buku ini digunakan secara luas di bidang pendidikan seni karena menyajikan pendekatan kritis dan apresiatif terhadap karya seni. Pengaruhnya adalah pendekatannya banyak diterapkan di pendidikan seni rupa dan desain grafis, terutamanya dalam menganalisis karya visual termasuk iklan, poster, dan karya komunikasi visual lainnya. Lalu, modelnya membantu siswa dan profesional untuk berpikir kritis dan sistematis dalam menilai suatu karya. Kesimpulannya adalah, Feldman adalah seorang pendidik dan teoretikus seni yang berkontribusi besar dalam membentuk cara kita menganalisis dan mengevaluasi karya visual termasuk desain dan iklan. Model 4 langkahnya telah menjadi alat standar dalam dunia pendidikan seni dan komunikasi visual. Lalu, menurut Feldman, analisis iklan dibagi 4, yaitu deskripsi, analisis, interpretasi, dan penilaian. Lalu saya ingin menjelaskan deskripsi iklan menurut Feldman. Sebuah bentuk komunikasi non-personal yang biasanya dibayar oleh sponsor tertentu dan disampaikan melalui berbagai media massa untuk memujuk atau mempengaruhi khalayak sasaran agar melakukan tindakan tertentu. Penjelasan unsur pentingnya yaitu 1. Komunikasi non-personal. Iklan tidak ditunjukkan secara langsung pada individu tertentu tetapi pada khalayak yang luas. 2. Dibiayai sponsor. Ada pihak yang membayar iklan tersebut, biasanya perusahaan atau individu dengan kepentingan komersial. 3. Melalui media massa. Iklan disampaikan lewat media seperti TV, radio, koran, majalah, internet, dan lainnya. 4. Bertujuan membujuk. Tujuan utama iklan adalah untuk mempengaruhi perilaku konsumen, biasanya agar membeli produk atau menggunakan jasa tertentu. Selanjutnya, analisis desain menurut Feldman. Dalam kajian desain, Harold Feldman dikenal karena pendekatannya terhadap analisis desain visual dalam konteks komunikasi visual dan seni rupa. Meskipun Feldman lebih banyak dikenal dalam kritik seni, pendekatannya sering digunakan dalam analisis desain grafis dan iklan juga. Analisis desain menurut Feldman atau model Feldman, Feldman mengembangkan model kritik seni 4 langkah, yaitu 4-step art critique model yang sering diterapkan dalam analisis desain visual, yaitu contoh 1. Deskripsi, 2. Analisis, 3. Interpretasi, 4. Evaluasi. Setelah itu, saya ingin menjelaskan interpretasi menurut Feldman. Dalam model kritik seni Feldman, interpretasi adalah langkah ketiga dan sangat penting karena menyangkut pemahaman makna dari suatu karya seni atau desain. Interpretasi menurut Feldman yaitu interpretasi adalah usaha untuk mengungkap makna, maksud, atau pesan yang ingin disampaikan oleh seniman atau desainer melalui karyanya. Feldman menyarankan bahwa interpretasi harus didasarkan pada pengamatan dan analisis, bukan asumsi semata. Tujuan interpretasi adalah 1. Menjawab pertanyaan, yaitu apa arti karya ini. 2. Mencari pesan emosional, simbolik, atau naratif dalam desain. 3. Menghubungkan elemen visual dengan konteks sosial, budaya, atau psikologis.
4. Menggali reaksi pribadi namun tetap berdasarkan data visual yang konkret. Ciri-ciri interpretasi menurut Feldman yaitu 1. Berdasarkan observasi dan analisis, bukan sekedar opini subjektif. 2. Menggunakan bukti visual dari karya sebagai dasar interpretasi. 3. Terbuka terhadap berbagai kemungkinan makna, bukan satu jawaban pasti. 4. Kontekstual, mempertimbangkan latar belakang seniman atau desainer, waktu, dan budaya. Contoh interpretasi atau dalam konteks desain yaitu misal, sebuah poster kampanye sosial menampilkan gambar seorang anak menangis dengan latar gelap dan teks suara mereka tidak terdengar. Interpretasi bisa terjadi seperti desain ini menggambarkan kesedihan dan ketidakberdayaan anak-anak korban kekerasan, warna gelap menunjukkan suasana duka dan keputusasaan. Gambar anak menangis menimbulkan empati. Kalimat utama mengisyaratkan bahwa anak-anak seringkali tidak punya suara dalam sistem keadilan. Kesimpulannya adalah, interpretasi menurut Feldman bukan sekedar menebak makna, tetapi menganalisis apa yang ditampilkan dan bagaimana hal itu dikomunikasikan, lalu menarik makna yang logis, kontekstual, dan reflektif. Interpretasi ini membantu menjembatani antara desain dan pemahaman audiens terhadap pesan yang disampaikan. Lalu, saya ingin menjelaskan penilaian menurut Feldman. Dalam pendekatan analisis seni dan desain visual menurut Feldman, tahap penilaian atau judgment atau evaluasi adalah langkah keempat dan terakhir dari proses kritik. Ini juga bisa diterapkan dalam penilaian iklan. Penilaian iklan menurut Feldman yaitu atau langkah 4, judgment. Penilaian adalah tahap mengevaluasi kualitas, keberhasilan, dan dampak dari sebuah iklan berdasarkan tujuan komunikasinya, efektivitas visualnya, dan respon emosional atau intelektual yang ditimbulkannya. Aspek penilaian iklan menurut Feldman yaitu efektivitas komunikasi. Contoh, apakah pesan iklan tersampaikan dengan jelas? Lalu, apakah audiens memahami dan menerima pesannya? Kedua, keberhasilan visual. Contoh, apakah iklan menarik secara visual? Lalu, apakah elemen desain atau warna, gambar, teks, tipografi itu mendukung sesuatu pesan? Lalu ketiga, relevansi dalam konteks. Contoh, apakah iklan sesuai dengan target audiens? Lalu, apakah konteks sosial, budaya, dan media sudah diperhitungkan dengan cepat? Lalu, keempat, daya tarik emosional dan estetika. Contoh, apakah iklan mengunggah emosi, minat, atau keingintahuan? Lalu, apakah iklan punya nilai artistik atau orisinalitas? Lalu kelima, efektivitas persuasif. Contoh, apakah iklan berhasil membujuk audiens untuk melakukan tindakan? Contoh, membeli, mendukung, atau berubah pikiran. Lalu, apakah pendekatan persuasifnya etis? Contoh penilaian adalah, misal, iklan minuman energi yang menampilkan atlet dengan warna-warna mencolok dan slogan bangkitkan tenagamu. Iklan ini secara visual sangat kuat dengan warna kontras dan gambar atlet yang dinamis. Sesuai dengan produk yang ingin membangkitkan energi, slogannya singkat dan mudah diingat. Iklan ini kemungkinan besar efektif untuk audiens muda yang aktif. Secara keseluruhan, ini iklan yang kuat dan komunikatif, meskipun pendekatannya agak klise. Kesimpulannya adalah penilaian menurut Feldman tidak hanya soal bagus atau jelek, tapi lebih dalam seberapa baik iklan mencapai tujuannya, seberapa kuat dampaknya, dan seberapa relevan serta etis komunikasinya. Ini menurut evaluasi kritis berbasis dan data visual dan pemahaman konteks. Terima kasih untuk waktu saya mempresentasikan analisis desain iklan menurut Feldman. Saya meminta maaf, mungkin masih banyak tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.